Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Ada 3 subpokok bahasan yang dibahas dalam bab 5 ini. Subpokok bahasan A, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Subpokok bahasan B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Subpokok bahasan C, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan A dan subpokok bahasan B, maka pertemuan kita kali ini kita akan membahas subpokok bahasan C, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan yang pertama itu adalah upaya penyelesaian masalah sosial budaya. Strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya tentu perlu adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan dengan pemerintah terkait. Yang pertama, perlunya meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, atau tempat-tempat umum, bahkan di tempat kerja, maka akan mempengaruhi mental dari masyarakat itu sendiri. Mungkin sahabat pembelajar sudah familiar dengan ungkapan bahasa Latin yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi hal ini mengandung makna bahwa jika badan kita ini sehat dan bersih, maka jiwa pun akan sehat. Mental akan kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, baik masalah pribadi maupun masalah-masalah sosial. Yang kedua, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bencana, korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk yang akan mengakibatkan turunnya kualitas generasi muda. Kemudian yang ketiga, membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. Jadi terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa dapat dilakukan dengan mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia sebagai warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal. Pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilih nilai budaya yang kondusif, yang serasi dan untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa datang. Kemudian kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika moral dan estetika serta agama yang memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak
cipta dan royalti bagi pelaku-pelaku seni dan budaya. Kemudian media komunikasi dan informasi serta media massa kreatif, inovatif, dan edukatif yang memuat keberagaman jenis kesenian dapat digunakan untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, membentuk opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi. Kemudian upaya yang kedua yang dilakukan adalah penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya dalam penyelesaian masalah ekonomi ini perlu dikembangkan yang pertama adalah persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Di hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, dilakukan melalui regulasi, pelayanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dengan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuh kembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Hal ini dilakukan dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat seluruh daerah melalui keunggulan yang kompetitif, terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapuskan segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. Yang keempat, itu adalah pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, kemudian pendidikan dan pelatihan, kemudian ada informasi bisnis dan teknologi, permodalan, serta lokasi berusaha. Sekarang yang ketiga yaitu upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki oleh perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Nah, meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, namun perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga. Nah, kebijakan pembangunan yang dilakukan ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan yang pertama dalam proses politik dan jabatan publik. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan. Yang ketiga,
menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu pula, program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Nah, kegiatan pokok yang dilakukan yang pertama itu adalah peningkatan kualitas hidup perempuan melalui akses afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenaga kerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Yang kedua, peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Yang ketiga, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Yang keempat, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi atau yang sering disebut dengan KIE untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah. Selanjutnya yang kelima, penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian pembangunan pusat pelayanan terpadu yang berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi. Nah, kemitraan antara perempuan dan laki-laki ini yang sering didengungkan selama ini haruslah bertumpu pada pemberdayaan intelektual untuk menampilkan kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Maka dengan demikian, jika sumber daya perempuan dimanfaatkan, hal ini akan menjadi potensi kekuatan masyarakat yang begitu luar biasa. Ada banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan. Di antaranya adalah melalui jalur pendidikan, baik secara formal maupun informal. Kemudian terciptanya kemitraan yang baik antara laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan. Yang ketiga, berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, memahami tujuan dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya arus informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah. Yang kelima, pelaksanaan pelatihan atau pendidikan analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan, program, atau perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir, mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk menuntaskan materi kelas 9 bab 5
harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya dan sekaligus pertemuan ini kita mengakhiri pembahasan materi PPKN kelas 9 bab 5. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya.